Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisnaini Nur Khalifah dengan NIM 068 dari kelas 4 PKM IP. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Ishak Suryonugroho, SPDI MSI. Nah, pada video ini saya akan membahas 3 materi utama. Yang pertama, pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun secara istilah, penjelasan mengenai 5 pondasi utama dalam Islam, serta alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama, pengertian metodologi studi Islam. Secara bahasa, metodologi berasal dari kata Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Nah, tadi sudah dijelaskan pengertian metodologi secara bahasa. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan studi Islam? Jadi, studi Islam itu berasal dari kata studi yang berarti mempelajari atau mengkaji secara mendalam. Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Nah, secara istilah, metodologi studi Islam adalah ilmu yang membahas berbagai metode, pendekatan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami, meneliti, mengkaji, serta mengembangkan ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah berdasarkan sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Metodologi studi Islam itu sangat penting karena dapat membantu umat Islam untuk memahami ajaran agama secara benar, objektif, dan mendalam. Dengan adanya metodologi yang tepat, seseorang itu dapat menghindari kesalahan dalam memahami ajaran Islam dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pendekatannya, studi Islam itu dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan normatif, historis, sosiologis, antropologis, filosofis, dan lainnya. Nah, berbagai pendekatan tersebut itu digunakan agar pemahaman terhadap Islam menjadi lebih luas dan komprehensif. Yang selanjutnya yaitu 5 pondasi utama dalam Islam. Jadi Islam itu dibangun atas 5 pondasi yang sering disebut sebagai rukun Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat merupakan pernyataan keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Gimana sih kalimat syahadat? Syahadat itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat itu menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Dengan mengucapkan dan meyakini syahadat, seseorang menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat menjadi sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mengajarkan kedisiplinan, ketakwaan, kesabaran, serta menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang ketiga yaitu puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar
hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui puasa, manusia itu belajar mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan kesabaran, dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kurang mampu. Selanjutnya yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat itu berfungsi untuk membersihkan harta, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, selanjutnya yang kelima. Yang kelima yaitu haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah pada waktu tertentu dan melaksanakan rangkaian ibadah yang telah ditetapkan. Haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Khusus mengenai sholat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa meninggalkan sholat secara sengaja dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa pelakunya masih muslim tetapi melakukan dosa besar. Nah, sedangkan haji hanya wajib bagi yang mampu. Jika seseorang tidak mampu secara ekonomi atau fisik, maka tidak berdosa apabila belum melaksanakan haji tersebut. Nah, yang terakhir yaitu alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang pertama. Keimanan kepada Allah tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga dapat dipahami melalui akal dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Baik, yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak memiliki sekutu. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menyembahnya karena Dialah yang telah menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika manusia. Pertama, segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta.
Sebuah rumah tidak mungkin berdiri tanpa ada yang membangun. Begitu juga alam semesta yang sangat luas dan teratur tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya Sang Pencipta. Kedua, keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur. Matahari terbit dan terbenam pada waktunya, bumi berputar pada porosnya, dan berbagai makhluk hidup menjalankan fungsinya masing-masing. Keteraturan tersebut menunjukkan adanya kekuasaan yang mengatur seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia tidak dapat menentukan kapan dilahirkan, kapan meninggal, maupun berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa ada zat yang lebih berkuasa daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, manusia juga memiliki fitrah untuk mengenal dan mempercayai Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan atau musibah, manusia cenderung memohon pertolongan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk mengakui keberadaan Tuhan. Berdasarkan dalil nakli dan dalil akli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dalil nakli menjelaskan keberadaan Allah melalui wahyu, sedangkan dalil akli membuktikannya melalui akal dan logika. Oleh karena itu, setiap manusia seharusnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh alam semesta. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan ilmu yang membahas metode atau cara yang digunakan untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji ajaran Islam secara sistematis. Melalui metodologi yang tepat, seseorang itu dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan sesuai dengan sumber-sumber yang benar. Islam juga dibangun atas 5 pondasi utama yang disebut rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berusaha melaksanakan kelima rukun tersebut sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat, baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Dalil nakli berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalil akli berasal dari akal dan logika manusia yang dapat melihat bukti-bukti kebesaran Allah melalui penciptaan dan keteraturan alam semesta.
Jadi, dengan memahami metodologi studi Islam, melaksanakan rukun Islam, serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan setiap Muslim dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir yaitu alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan merupakan dasar utama dalam kehidupan seseorang Muslim. Nah, dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang pertama. Keimanan kepada Allah tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga dapat dipahami melalui akal dan pemikiran manusia. Oleh karena itu, alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan dapat dijelaskan melalui dalil nakli dan dalil akli. Baik, yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak memiliki sekutu. Selain itu, dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menyembahnya karena Dialah yang telah menciptakan manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan alam semesta menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Selanjutnya yaitu dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika manusia. Pertama, segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta. Sebuah rumah tidak mungkin berdiri tanpa ada yang membangun. Begitu juga alam semesta yang sangat luas dan teratur tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa adanya Sang Pencipta. Kedua, keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur. Matahari terbit dan terbenam pada waktunya, bumi berputar pada porosnya, dan berbagai makhluk hidup menjalankan fungsinya masing-masing. Keteraturan tersebut menunjukkan adanya kekuasaan yang mengatur seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia tidak dapat menentukan kapan dilahirkan, kapan meninggal, maupun berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya.
Keterbatasan ini menunjukkan bahwa ada zat yang lebih berkuasa daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, manusia juga memiliki fitrah untuk mengenal dan mempercayai Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan atau musibah, manusia cenderung memohon pertolongan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk mengakui keberadaan Tuhan. Berdasarkan dalil nakli dan dalil akli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat. Dalil nakli menjelaskan keberadaan Allah melalui wahyu, sedangkan dalil akli membuktikannya melalui akal dan logika. Oleh karena itu, setiap manusia seharusnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara seluruh alam semesta. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan ilmu yang membahas metode atau cara yang digunakan untuk mempelajari, memahami, dan mengkaji ajaran Islam secara sistematis. Melalui metodologi yang tepat, seseorang itu dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan sesuai dengan sumber-sumber yang benar. Islam juga dibangun atas 5 pondasi utama yang disebut rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya berusaha melaksanakan kelima rukun tersebut sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dasar yang kuat, baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Dalil nakli berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalil akli berasal dari akal dan logika manusia yang dapat melihat bukti-bukti kebesaran Allah melalui penciptaan dan keteraturan alam semesta. Jadi, dengan memahami metodologi studi Islam, melaksanakan rukun Islam, serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan setiap muslim dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.